Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada hari ini kita belajar pada buku Adab Bekerja dan Berbisnis dalam bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh itu adalah temanya adab keuangan keluarga dan contoh keseharian di halaman 138. Ya kan? Ini adalah adab yang sangat penting ya, karena keuangan berkaitan dengan keuangan keluarga. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa dalam bekerja itu, tuntunan dalam mencari pendapatan dalam keluarga itu adalah pertama bekerja itu dengan totalitas dan mandiri, totalitas. Jadinya memang ya kita kan adalah penduduk akhirat. Bukan berarti ketika kita mencari akhirat bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kita kreasikan saja dunia kita untuk akhirat kita gitu. Bagaimana cara berkreasinya? Ya, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini bertujuan untuk akhirat kita. Itu namanya kreasi dunia untuk akhirat, gitu kan? Jadi kerja itu totalitas. Karena kan kalau kerja nggak totalitas, ya nggak amanah, nggak jujur, ya nggak dapat pahala. Dia bekerja di dunia ini amanah, jujur, dan berpahala. Terus kemudian mandiri, nggak boleh minta-minta kan? Kalau minta-minta Allah marah gitu kan? Makanya hadis ini ada dalam buku itu. Dalam buku ini halaman 138 itu, ini hadis sangat terkenal ini dari Mikdad ini. Kemudian dari Nabi SAW, apa kata Nabi? Ma'akala ahadun ta'aman qad khairun min ayyakula min amali yadi. Tidak ada orang yang baik itu kecuali dia makan dengan hasil yang dia perbuat oleh tangannya sendiri. Inna Nabi Allah Daud, sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dengan tangannya sendiri. Walaupun dia sudah Nabi, tapi dia tidak minta upah. Malah dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Itu untuk dalam mencari pendapatan itu bekerja secara terasa mandiri pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, bekerja itu seimbang. Maksudnya menyeimbangkan antara ibadah kita dengan dunia kita, atau menyeimbangkan sesuai dengan kekuatan badan kita. Jangan sampai bekerja banting tulang tapi habis itu sakit-sakitan tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Harus seimbang gitu kan. Ya, kemudian yang ketiga, sumber pendapatan terus pendapatan halal. Jadi tidak boleh pendapatan dari hasil yang haram. Seperti apa gitu? Seperti riba atau mencuri atau menipu gitu kan. Ya kalau ada misalnya yang bekerja sebagai reseller, dropshipper gitu kan, atau yang lain-lain itu, nah, dia harus memastikan bahwa itu adalah barang halal dan caranya juga halal, barangnya juga halal. Kemudian yang keempat, setiap berkeluarga, satu suami atau istri, sungguh tanggung jawab itu menjadikan pasangan adalah suami sebenarnya. Jadi untuk finansial itu sebenarnya suami, bukan berarti bahwa istri tidak boleh bekerja. Dia boleh bekerja, tapi gitu kan, tapi suami sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi itu untuk Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Apa kata Ali? Apa kata Rasulullah kepada Ali? Alaikal kasbu. Hai Ali, kamu harus berusaha untuk menghidupi keluarga. Wa alaiha mas'uliyatun manzil, kata Nabi. Dan untuk istrimu itu adalah kewajiban di dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti bahwa mencari nafkah hanya kepada suami aja. Enggak, boleh dibantu sama istri, tapi harus seizin suami. Atau juga misalnya pekerjaan rumah, misalnya ya, pekerjaan rumah, jika suaminya mengerjakan itu adalah ihsan, itu berbuat baik kepada istri. Bukan berarti istri melepaskan tanggung jawab dari pekerjaan rumah, dan bukan berarti suami tidak boleh membantu pekerjaan, boleh membantu, tapi sebenarnya itu adalah untuk pekerjaan istri. Terus berikutnya adalah
Bagaimana cara mendapatkan pendapatan yang berkah itu? Pertama, cara mendapatkan pendapatan yang berkah itu memastikan bahwa etikat itu, niat itu harus baik. Motivasi untuk mendapatkan rezeki itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk apa namanya itu ya? Bukan untuk macam-macam lah gitu. Hanya untuk karena perintah Allah. Jadi kalau ingin jadi orang kaya ya kaya benaran gitu kan. Niat kaya itu untuk bersedekah itu bagus gitu kan. Niat bekerja bagus-bagus ya kerja bagus-bagus untuk apa? Ya untuk meraih surga. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk akhirat kita, gitu kan? Etikanya niatnya harus baik. Kemudian yang kedua, totalitas dalam pendapatan diulang lagi. Kita harus totalitas. Karena Allah itu tidak suka satu perbuatan yang tidak totalitas. Harus totalitas, gitu kan? Nah, terus ini apa lagi? Eh, itu kan sesuai dengan ini kan ada pernah sekali kan Salman Al Farisi itu berkata kepada Abu Darda kan apa kata Salman Al Farisi dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW tentang nasihat Salman kepada sahabatnya Abu Darda karena Abu Darda ini kan sukanya ibadah aja apa kata Salman Al Farisi Inna li rabbika alaika haqqun sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak wali nafsika alaika haqqun dirimu juga punya hak jadi Tuhanmu memang harus disembah tapi kamu harus juga istirahat gitu kan wali wa ahlika alaika haqqun keluargaku punya hak gitu kan artinya fa'atil kulli haqqin haqqahu gitu kan maka berikanlah haknya masing-masing untuk Allah ya untuk keluarga ya untuk dirimu ya untuk yang lain juga ya jadi harus totalitas dan profesional harus benar-benar bisa membagi waktu gitu ya kemudian mencari pendapatan dengan cara halal diulang lagi jadi biar dia berkah pendapatannya harus halal nggak boleh haram kemudian yang keempat menjadi pelaku usaha atau bergaya sekaligus berdakwah jadi kita usaha itu atau jadi pembisnis itu bukan berarti kita hanya sekedar pure bisnis kita juga harus menunjukkan kepada orang lain baik muslim maupun non muslim bahwa pembisnis muslim itu jujur nah itu kan dakwah namanya atau misalnya eh, ada seorang yang punya bank syariah gitu kan kemudian dia bisa mengajak orang-orang lain untuk ke bank syariah kan itu dakwah daripada mereka ke bank konven haram gitu kan lebih baik ke bank syariah jadi totalitas jadi teller jadi customer service jadi manajer dalam bank syariah itu dan bekerja benar-benar untuk dakwah apa dakwah ekonomi syariah jadi kerja itu bukan hanya sekedar mencari harta tapi juga di situ ada dakwahnya ada nilai agamanya kemudian setelah itu menunaikan hak pendapatan apa itu hak pendapatan ya sedekahnya ya infaknya itu agar dia menjadi berkah gitu kan itu ya kalau ingin mendapatkan pendapatan yang berkah kita lanjut berikutnya adalah memenuhi kebutuhan keluarga pertama kewajiban memberi nafkah adalah pada suami ya jadi memenuhi kebutuhan itu kewajiban para suami ya beri nafkah walaupun tadi disampaikan istri boleh ikut terlibat bekerja ya tapi dengan cara yang baik dengan tidak meninggalkan kewajiban dia apa dalam kewajiban dia di rumah tangga jadi syarat-syarat istri bekerja itu pertama mendapatkan izin suami dulu yang kedua kerjanya itu halal dan layak fitrah untuk perempuannya juga gitu kan sesuai dengan keperempuanannya kewanitaannya tidak pekerjaan yang manjat-manjat dinding atau manjat-manjat tiang listrik enggak tidak mengabaikan kewajiban asasinya yaitu kewajiban rumah tangganya gitu kan kalau anaknya kocar-kacir gara-gara istrinya bekerja jadi masalah terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga gitu kan itu pertama suami istri juga boleh ikut terus menafkahi orang tua dan mertua juga jadi hidup itu kan bukan hanya antara suami dan istri. Di sana ada orang tua dan mertua. Maka harus diberikan haknya. Ya, sebenarnya ya ayat Quran itu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana gitu kan.
harus berbuat baik kepada orang tua gitu kan. Tapi kata Atiyah Sakar ya, maksudnya ulama Mesir itu mengatakan bahwa tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tua kalau orang tua itu berkecukupan. Tapi kalau orang tua itu memang tak ada, maka berkewajibanlah anak-anaknya untuk memberikan nafkah baik kepada anaknya maupun kepada mertuanya. Itu harus diberikan itu, ya kan? Kalau enggak, bagaimana kehidupan orang tuanya? Tapi kalau orang tuanya kaya, mau enggak wajib diberikan, tapi tetap aja berbuat baik kepada orang tua atau mertua. Kemudian yang ketiga, seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Jadi, biar kebutuhan keluarga itu terpenuhi bagus, pemasukan dengan pengeluaran itu harus diseimbangkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau hadis Nabi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafah wa qana Allahu bima atah, gitu kan? Seorang itu beruntung kalau dia memeluk Islam, beruntung sekali. Kemudian dia beruntung lagi kalau diberikan rezeki. Kalau dia beruntung lagi qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Jadi tidak terlalu ambisius terhadap dunia. Keempat, jangan menyalurkan harta untuk hal yang tidak prioritas, ya kan? Harus salurkan harta itu kepada hal-hal yang prioritas, gitu kan? Ya, kalau seandainya bisa makan 15.000 dengan harga 15.000, kenapa harus makan dengan harga 150.000? Kan gitu. Oh, mencari tempatnya sananya, ya nggak penting. Yang penting itu kan bisa makan dan menegakkan tulang punggung, kan itu. Jadi nggak makan gengsi. Kalau misalnya bisa ngopi dengan harga 5.000, kenapa harus ngopi dengan harga 100.000 gitu? Itu kan makan gengsi, itu makan minum kopi. Dah. Jadi dalam berkeluarga itu juga harus ada apa? Harus menabung dan investasi. Karena kan keluarga itu dibangun bukan sehari 2 hari, dia dibangun sampai mati. Dan anak-anak kita pun berhak terhadap harta warisan kita, meninggalkan generasi dalam keadaan punya dana itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ya, jika ada surplus ya kelebihan dari pendapatan kita dan sudah dikurangi dengan kebutuhan, maka harus tabungkan. Jadi boleh nabung, boleh. Kenapa? Ya untuk kebutuhan yang nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya seperti sakit atau kecelakaan atau segala macam. Kemudian ini ayatnya kan, rahimallahu merintah saban thayyiban wa anfaqa qasadan wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa hajati. Ini hadis Nabi Bukhari Muslim, ini tentang nabung ini. Allah akan memberi rahmat kepada hambanya yang mencari rezeki halal. Diberi rahmat tuh. Kemudian menyedekahkannya. Setelah disedekahkan gimana? Mendahulukan kebutuhan yang lebih penting. Setelah didahulukan ke sedekah. Jadi sebenarnya kalau aturan Allah itu begini ya. Cari dulu rezeki. Setelah dapat rezeki, sedekah dulu. Yang pertama itu sedekah. Setelah sedekah baru untuk kebutuhan wajib. Jadi sebenarnya sedekah itu bukan dari harta, bukan dari harta neto ya, bukan dari bersih, tapi dari kotor itu dikeluarkan dulu, baru bersihnya kita makan. Orang kan terbalik ya, dimakannya dulu, habis itu berapa sisanya baru dihitung sisanya itu sebagai sedekah. Kalau hadis Nabi itu enggak, dapat habis itu keluarkan sedekah dulu atau zakat dulu, habis itu baru dimakan. Setelah selesai dimakan udah nggak ada kepentingan lagi, baru masuk nih. Dan kemudian kata Nabi SAW, baru waqaddama fadlan yaumi faqrihi. Boleh dia tabung untuk takut-takut nanti kalau dia miskin gitu. Atau kejadian-kejadian yang tidak terduga wahajati atau ada memenuhi sebuah kebutuhan. Jadi artinya boleh nabung. Jadi nabung itu yang ketiga. Pertama dulu cari rezeki. Setelah cari rezeki, infakkan. Setelah diinfakkan, diapakan lagi? Diinfakkan baru dimakan. Setelah dimakan, diapakan lagi? Kalau ada kelebihan baru ditabung. Itu caranya begitu ya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ini kalau menabung itu untuk siapa? Untuk generasi yang akan datang. Generasi kita itu butuh harta warisan kita, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan generasi dalam keadaan kaya itu lebih baik dari mereka dalam keadaan miskin. Kemudian yang ketiga, dari 11 pendapatan tersebut selain ditabung juga diinvestasikan. Jadi bukan hanya ditabung, tapi juga boleh diinvestasikan biar dia berkembang. Ini hadis Nabi SAW
ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluhu zakah gitu kan. Boleh kalian investasikan harta anak yatim itu jangan sampai nanti habis dimakan, gitu kan? Makan oleh zakat. Jadi diinvestasikan, dia tetap berkembang. Jadi sebenarnya harta itu dia tidak tidak dibolehkan sama agama kita tuh mengendap ya. Harta itu kalau bisa diapakan? Diputar. Dan kita cepat aja ya. Nah, jadi kita ini dalam rumah tangga sebenarnya harta suami itu adalah harta istri, gitu ya. Jadi kalau ada aset kepemilikan tertentu itu bersifat sementara ya, akan diberikan ke. Jadi kalau ada harta suami ya atau harta istri, harta suami atau harta istri itu aset kepemilikan itu cuma sementara, itu yang pertama dulu, gitu kan? Jadi artinya suami punya pemilikan sementara, kemudian istri juga punya kepemilikan sementara. Dari mana istri dapat kepemilikan itu gitu kan? Islam sebenarnya melindungi hak kepemilikan baik kepemilikan istri maupun kepemilikan suami. Istri dapat kepemilikan dari mana? Ya dari harta mahar itu yang pertama dulu ya. Mahar itu adalah milik istri itu nggak bisa diganggukan dan nggak bisa dijadikan harta warisan itu. Harta warisan itu bagi istri sendiri, bukan milik suami. Sementara apa yang sudah diberikan oleh suami adalah juga milik istri, gitu kan? Tapi apa yang tidak diberikan oleh suami kepada istri adalah milik suami. Jadi memang ada pemisahan harta. Tapi kan dalam dalam kita itu banyak tidak memisahkan harta tersebut. Gak apa-apa juga. Berarti itu adalah kepemilikan bersama. Nanti dibagi dua dulu. Namanya harta gono gini ya. Dibagi dua dulu. Setelah dibagi dua baru dinikahkan. Ketiga, harta anak adalah harta orang tuanya. Itu yang ketiga nih. Ini kalau ada harta anak itu harta orang tuanya. Keempat, sumber kepemilikan itu adalah warisan. Bisa ya diberikan kepada. Sekarang kita bicara tentang adab membangun tempat tinggal. Tempat tinggal itu atau rumah itu dibangun sesuai kebutuhan. Kata Nabi SAW, kalau ada kalau ada kamar satu itu untukmu dan istrimu, tapi kalau ada kamar satu lagi itu untuk anakmu, tapi kalau ada kamar satu lagi bukan untuk anakmu, berarti itu adalah untuk tempat syaitan. Jadi membangun itu sesuai kebutuhan. Jadi jangan berlebihan dalam masalah rumah. Terus yang kedua, tidak glamor dalam bangun rumah. Ya kalau seandainya bisa keramik ya kenapa harus granit atau marmer gitu. Ya kan yang mudah-mudah aja gitu. Tapi sudah nyaman gitu kan. Ya nyaman tidak berlebihan. Terus ikhtiar untuk berkecukupan. Jadi usaha agar kita kecukupan. Kemudian kalau bisa apalagi investasikan itu kan harta kita itu, ya kan. Kemudian ini kata Khabbab ini ya. Kata Khabbab itu, yaqulu yujaru rajulu bin afquli ila turab alami. Dari Khabbab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang akan diberi balasan pahala dari yang ia nafkahkan selain tanah dan bangunan. Jadi setiap yang nafkahkan dia dapat pahala, kecuali kalau dia beli tanah, numpuk bangunan, bukan untuk diinvestasikan atau bukan untuk ini segala macam, wah itu tidak ada pahalanya, hanya penumpuk-numpuk dan menyusahkan orang. Kan tanah tidak pernah bertambah, rumah tidak pernah bertambah. Dia banyak-banyakkan tanah, banyak-banyakkan rumah gitu kan. Makanya orang jadi susah. Gitu. Itu nggak boleh. Kecuali kalau dia gunakan untuk investasi. Dah, itu kayaknya pertemuan kita di bab 7 ini sudah cukup. Nah, pertemuan kita di bab 7 insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bab 8. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.